Oke guys, ini edisi kedua dari yang sebelumnya kita membahas soal The Prince of Social Science, yang mana label ini diberikan oleh para pakar ilmu karena kontribusinya yang gak sedikit sama perubahan-perubahan besar dunia. Satu hal yang menjadi PR dari edisi lalu bahwa perkembangan ilmu ekonomi yang semakin kompleks hari-hari ini justru semakin menjauhkan ilmu ini dari jati dirinya yang secara basically sebagai rumpun ilmu sosial. Nyatanya, emang banyak problem ekonomi yang hari ini dihadapin negara-negara di dunia. Let's say Indonesia selalu menyelesaikan persoalan ekonomi yang dihadapi dengan pendekatan eksakta alias hitung-hitungan matematis yang malah bikin problem makin runyam dan makin kompleks, kering dan kosong juga dari dimensi sosial kemanusiaan. For the example, untuk ngitung kesejahteraan rakyat udah terpenuhi apa belum, yang digunakan itu ukurannya pendapatan per kapitanya. Which is semua totalan pendapatan rakyatnya dibagi sama rata totalan jumlah penduduknya, sehingga ketemu angka rata-ratanya berapa. Kemudian dijadikan standar bahwa angka tersebut jadi ukuran rakyatnya udah sejahtera apa masih sengsara. Jadi kalau rata-rata per bulannya misal 400.000, it means setiap kepala keluarga yang punya penghasilan 400.000 per bulan udah bisa dikatakan sejahtera. Pertanyaannya, pendekatan ini worth it kah untuk dijadikan data untuk menghasilkan sebuah kebijakan? Dengan logika yang sederhana pun udah ketebak jawabannya. Nggak worth it banget untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat atau jumlah kemiskinan masyarakat pakai pendekatan ini. Somehow, hitungan kayak tadi itu udah dipakai oleh semua negara-negara di dunia untuk tahu kesejahteraan rakyatnya masing-masing. Back to our topic tentang scarcity. Para founding fathers dari sistem ekonomi kapitalisme menganggap kalau problem dasar dari ekonomi adalah soal kelangkaan barang atau scarcity, karena faktor produksi masih sangat terbatas banget untuk memenuhi kebutuhan manusia yang gak ada batasnya. So, problem solving menurut mereka adalah gimana caranya agar bisa mengatasi kelangkaan itu, agar kebutuhan manusia yang gak ada batasnya itu seenggaknya bisa terpenuhi. The point is, sama saja. Menggunakan pendekatan eksakta atau hitung-hitungan sebagai solving, pada akhirnya problem dasar ekonomi bukan solved, tapi malah makin kompleks. Karena literally problem dasar ekonomi itu bukan kelangkaan, bukan scarcity. Kelangkaan mah cukup solved dengan aktivitas produksi saja udah beres. But after that lah yang menjadi problem dasar dari ekonomi, yaitu problem interaksi atau lebih tepatnya adalah problem distribusi. It means kembali pada rumpunnya, yaitu social science, not exact science. Tapi PR-nya masih belum terjawab ya, soal bagaimana menyelesaikan problem itu. Relax guys. And stay tune, kita akan bahas perlahan tapi pasti bahwa ada ilmu ekonomi yang bisa solving banget untuk semua problem ekonomi yang dihadapi hari ini. Silakan di-share bila bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Inilah Supermind.